Jangan pilih itu, Pak. Tetap jadi pengusaha. Tapi saya ingin bermanfaat untuk negeri ini. Percaya sama saya, Pak. Bapak orang yang sangat baik. Kalau Bapak pilih tombol ini, Bapak akan merasakan sakit yang luar biasa di masa depan. Kamu siapa? Saya Fahmi. Dari masa depan. Berkat Bapak, jutaan orang, bahkan ayah saya, dapat pekerjaan yang layak. Sehat-sehat ya, Pak. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Pak Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara sama disuruh ganti duit sebanyak 809 M. Sakit lo semua ya. Kemarin katanya gaji hakim naik. Ini hasilnya. Emang negara bisa apa buat orang banyak? Ingat, Pak Nadiem Makarim itu bisa membuat 3 juta lapangan kerja, tahu gak? Bapak gua aja nggak bisa kerja di mana-mana, semua ditolak. Tapi kalau ini driver Gojek bisa, bapak gua. Itu baru pahlawan masyarakat. Sedangkan pemerintah janji buat 19 juta lapangan kerja, tapi cuma ngemeng doang. Kesalahan Pak Nadiem cuma satu, mau jadi menteri, padahal udah enak jadi pengusaha kaya. Kalau hukumannya begitu, berarti orang yang korupsi MBG harus dihukum mati karena udah merugikan uang negara triliunan. Korupsi Nadiem Makarim dan Juristan, siapa dalang sebenarnya? Belakangan nama Juristan rame disebut bareng mantan Menteri Nadiem Makarim yang terjerat korupsi. Jadi teman-teman, tanggal 30 Juni kemarin, Nadiem Makarim ini kan divonis 10 tahun penjara gara-gara kasus korupsi proyek laptop Chromebook Google. Nah, hakim udah negesin kalau akar masalah ini ada di satu nama, yaitu Juristan, di mana dia ini staf khusus atau staf susnya Menteri Nadiem Makarim. Staf sus itu gampangnya kayak konsultan bisnis di sebuah perusahaan. Aturannya itu konsultan cuma ngasih masukan ke bos, nggak boleh ikut tanda tangan cek atau merintah karyawan. Tapi disinilah kasusnya teman-teman. Nadiem Makarim diduga ngasih kuasa absolut ke Juristan. Banyak orang curiga, kok bisa orang luar ngacak-ngacak kementerian? Ternyata ini memang udah dirancang dari awal. Majelis hakim mengungkap kalau sebelum Nadiem dilantik udah dibikin yang namanya grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Grup ini isinya orang-orang bawaan Nadiem, termasuk Juristan yang tadi kita bahas dari awal. Jadi kementerian ini memang sudah disetir dari luar sebelum mereka mulai kerja, teman-teman. Nah, kalau bicara praktiknya gimana? Bisa gua bilang cukup parah. Juris yang cuma penasihat malah ngambil alih tugas pejabat resmi, mimpin rapat penting, dan ngatur anggaran. Di dalam kementerian, omongan Juristan ini udah dianggap sama persis kayak tilah menteri langsung gitu loh. Penasihat, tapi rasa menteri. Nah, puncaknya pas proyek pengadaan laptop tadi teman-teman, Juristan dan timnya masukin orang non pegawai negeri buat ngatur proyek. Salah satu kebijakannya birokrasi dipotong, keputusan dipaksain, sampai akhirnya negara rugi sekitar 1,56 triliun rupiah. Gara-gara ngasih kuasa buta ke orang ini, Nadiem harus masuk penjara. Lalu pertanyaannya, Juristan sekarang buron kemana?